Sekarang kita akan belajar tentang chord diminished 7. Apa bedanya chord diminished 7 sama chord diminished yang kemarin sudah kita pelajari? Yang bisa kita lihat perbedaannya adalah dari formulanya. Kalau diminished itu formulanya cuma 1 B3 B5, kalau diminished 7 formulanya 1 B3 B5 dan BB7. Nah, apa sih arti dari angka-angka ini? Oke, kita contohin pakai chord A dim sama A dim 7. Kemarin kita udah tuliskan, kalau A dim itu yang bentuk chordnya kayak gini, formulanya tersusun dari A C dis. Dan A C dis ini berasal dari nada ke-1, B3, dan B5 dari scale-nya. Artinya, kalau kita urutkan nada kromatis dari A ais B C cis D dis E F fis G gis, maka yang termasuk scale A mayor adalah A B cis D E fis gis. Nah, kenapa patokannya A mayor? Padahal kita kan lagi bikin A diminished. Ini sih udah jadi teori musik secara umum, guys. Meskipun kita mau bikin chord mayor, minor, suspended, augmented, maupun diminished, patokan dasar untuk membuat formulanya adalah dari scale mayornya dulu. Makanya kita urutin dulu nih, tangga nada kromatiknya biar nanti ketahuan. Contohnya kalau tangga nada A mayor diatonik itu kan A, B, cis, D, E, fis, gis sebagai nada ke-1 sampai ke-7. Nah, formula untuk membuat A diminished itu adalah 1, B3, dan B5. Artinya, nada ke-1 dari scale A mayor diatonik ini adalah A. Dan kalau B3, artinya nada ketiga yang diturunin setengah langkah atau 1 semiton. Berarti, nada ketiga yang merupakan cis, kalau diturunin setengah langkah atau 1 semiton, maka ini akan menjadi C. Begitupun dengan B5. B5 itu kan artinya nada kelima yang diturunin setengah. Berarti kalau nada kelimanya E, kalau diturunin 1 semiton didapatkan nada dis. Maka A diminished itu terbentuk dari A, C, dis. Jelas ya? Nah, sedangkan kalau A diminished 7, formulanya itu kan 1, B3, B5, dan BB7. Maka kita tinggal tambahin aja satu lagi nada yang merupakan BB7. Kalau BB7 itu artinya nada ke-7 yang diturunin 2 semiton atau 1 langkah penuh. Maka dihasilkan fis sebagai BB7-nya. Jadi dari sini kita dapat formula kalau A dim 7 itu tersusun dari A, C, dis, fis. Nah, jelas kan? Jadi itu guys, perbedaan mendasar antara chord diminished dengan chord diminished 7. Nah, kalau kalian mau membentuk chord B dim 7, patokannya bukan scale A mayor diatonik lagi, tapi scale B diatonik mayor. Nanti kalian cari deh, nada ke-1, B3, B5, dan BB7-nya itu apa aja sih? Nanti bakalan ketemu formula chord B dim 7. Oke deh, sekarang kita mulai menulis chord A diminished 7-nya guys. Nah, A dim 7 ini bentuk chordnya kayak gini guys, patokannya di fret 1. Jadi formulanya itu kayak tadi A, C, dis, fis, dan susunannya mulai dari senar 5, yaitu A, dis, A, C, fis, karena senar ke-6-nya gak kita petik. Bentuknya kalau pakai gitar adalah seperti ini. Selanjutnya B diminished 7. Nah, ini bentuknya udah beda lagi. Nah, untuk chord ini kalian perhatiin aja root note-nya yang terletak di fret kedua di senar 5. Soalnya root note-nya ini akan sama dengan chord yang sedang kita pakai. Jadi kalau B dim itu root note-nya berarti B. Selanjutnya kita tulis juga formulanya, yaitu B, D, fis, gis. Dengan susunan nadanya B, F, gis, D. Ini senar 6 sama senar satunya gak kita petik guys. Bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang C dim 7. Bentuk chordnya sama kayak B dim 7 yang barusan guys. Bedanya root note-nya itu di senar 3. Terus formulanya itu C dis fis A, dan susunan nadanya C fis A dis. Bentuknya kayak gini guys. Sekarang D dim 7. Bentuk chordnya masih sama, dan formulanya DF gis B. Kalau susunan nadanya yaitu D gis BF. Berikut bentuknya guys. Nah, kalau E dim 7, bentuknya udah beda lagi. Ini patokannya ada di senar 1. Formulanya E G ais cis, dan susunan nadanya E ais E G cis E. Ini semua senarnya kita petik guys. Jadi bentuknya kayak gini.
Nah, kalau F dim 7 bentuknya bisa kayak yang tadi, atau bisa juga kayak gini. Kalau bentuknya sama kayak tadi, root note-nya itu di fret ke-8. Ini formulanya F gis BD dan susunan nadanya F BD gis. Tapi kalau kalian mau pakai chord F dim 7 yang kayak gini, ini patokannya di senar 3. Formulanya masih sama dan susunannya juga masih sama, cuman mulainya dari senar 4. Bentuknya kayak gini, guys. Terakhir ada G dim 7. Ini udah beda lagi, guys. Root note-nya terletak di senar 6, yaitu senar paling atas di fret ketiga. Ini formulanya G ais C. Susunannya G, E ais cis E. Dan senar kelimanya gak kita petik, guys. Jadi kalau kita lihat di fretboard, bentuknya kan kayak gini. Nah, jari manis ini dipakai buat neken fret ketiga dari senar 6 sebagai root note, dan senar kelimanya kita tahan juga pakai jari manis ini di bagian dalamnya. Jadi jangan sampai keluar suara dari senar 5 ini ya. Soalnya senar kelima ini nadanya tidak termasuk dalam formula chord G dim 7. Sedangkan kalau senar kesatunya tetap bisa dipetik karena ini nadanya E dan termasuk formula G dim 7. Sekarang kita coba dari chord A dim 7 sampai ke chord G dim 7. Kita main pelan-pelan aja ya, soalnya chord ini agak susah sih dan lumayan jarang dipakai. Oke deh, kita mulai, guys. Beres deh. Kalau misalnya kalian agak kesulitan, kalian coba bolak-balik aja pakai 2 chord aja. Misalnya chord ini dengan chord ini, atau chord yang ini dengan yang ini. Soalnya ketika pindah chord yang bentuknya beda kayak gitu, lumayan sulit buat menjaga akurasi, apalagi kalau mainnya dalam tempo yang cepat. Jadi kita mainin aja pelan-pelan dan bolak-balik antar 2 chord yang berbeda. Ini akan membantu mengadaptasikan jari supaya lebih leluasa. Jadi sampai sini aja buat hari ini. Video selanjutnya akan kita bahas jenis chord yang lainnya, guys.